di D3 Manajemen Pemasaran dengan NIM V1323080. Jadi di video ini tuh kita akan membahas berbagai konsep penting dalam advertising and promotion. Nah, seperti IMC, AIDA, sales funnel, dan brand evangelist. Nah, konsep-konsep ini tuh inti dari strategi pemasaran yang berhasil dan jika diterapkan dengan tepat dapat membantu untuk meningkatkan penjualan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, yang pertama itu ada advertising and promotion practice. Nah, ini tuh merupakan inti dari strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan serta memperkuat kesadaran merek. Nah, ini tuh melibatkan berbagai aktivitas yang digunakan untuk menarik perhatian audiens, mempengaruhi minat mereka, serta mendorong tindakan pembelian. Nah, advertising ini tuh biasanya berfokus pada kampanye jangka panjang yang bertujuan membangun citra merek dan mengenalkan produk secara luas melalui saluran komunikasi massal seperti televisi, radio, dan media sosial. Nah, di sisi lain, promotion itu cenderung lebih berfokus pada taktik jangka pendek seperti diskon, kupon, dan penawaran khusus untuk merangsang pembelian dalam waktu singkat. Meskipun berbeda itu, keduanya tuh memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Nah, iklan sebagai bagian dari advertising memiliki tujuan utama untuk menciptakan kesadaran merek dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Misalnya tuh sebuah iklan. Nah, dapat digunakan tuh untuk meningkatkan awareness merek yang belum dikenal oleh audiens atau mengingatkan mereka tentang produk yang sudah dikenal namun terlupakan. Nah, di sisi lain, promosi itu memiliki tujuan untuk mendorong pembelian langsung melalui insentif tertentu. Nah, promotion ini tuh seringkali berupa diskon, hadiah, atau bahkan undian berhadiah. Nah, hal ini tuh bisa meningkatkan konversi penjualan dalam waktu singkat dan memberikan hasil yang terlihat dan jelas dalam jangka pendek. Jadi, meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, peran advertising dan promotion menjadi semakin penting dalam dunia digital saat ini, di mana audiens tuh lebih terhubung dengan merek dan produk melalui internet. Jadi, pemasaran digital tuh menawarkan berbagai saluran seperti media sosial, email marketing, dan konten berbasis pencarian yang dapat digunakan untuk menjangkau konsumen lebih efektif. Jadi media digital juga memberikan kemampuan untuk melakukan segmentasi audiens secara lebih tepat dan memungkinkan perusahaan untuk menargetkan konsumen dengan lebih spesifik berdasarkan perilaku online mereka. Nah, hal ini tuh sangat menggantungkan dalam meningkatkan efektivitas advertising dan promotion yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, salah satu tantangan dalam advertising and promotion practice itu adalah mengetahui kapan bagaimana menggunakan kedua alat ini secara bersamaan. Nah, advertising yang baik harus mengarah pada pembuatan kesan positif dan bertahan lama. Sementara promotion berfokus pada kebutuhan yang lebih mendesak dan insentif untuk membeli segera. Nah, menggabungkan keduanya dengan cara yang tepat dapat menghasilkan sinergi yang kuat yang tidak hanya meningkatkan sales tetapi juga memperkuat brand loyalty. Nah, ini tuh memerlukan pemahaman yang mendalam tentang audiens target, siklus pembelian mereka, serta bagaimana sih mereka merespon insentif tertentu. Nah, secara keseluruhan, advertising and promotion practice ini tuh memegang peran yang sangat penting dalam pemasaran modern melalui perencanaan pelaksanaan yang efektif. Perusahaan dapat memaksimalkan potensi mereka untuk mencapainya tujuan pemasaran, baik dalam meningkatkan kesadaran merek, menarik konsumen baru, atau mempercepat proses
konversi penjualan. Nah, dalam dunia yang semakin terhubung ini, baik advertising maupun promotion itu harus beradaptasi dengan tren digital dan memahami perilaku konsumen yang terus berkembang untuk tetap aktif. Nah, AMC, Advertising, Media, and Communication itu adalah kerangka yang menyatukan 3 elemen utama pemasaran yang saling berkaitan: advertising, media, dan communication. Nah, advertising itu merujuk pada iklan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Ini tuh bisa berupa iklan televisi, radio, billboard, dan kampanye online yang bertujuan untuk menarik pemahaman konsumen dan membangkitkan minat mereka terhadap produk atau layanan. Nah, media di sisi lain itu adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan iklan tersebut, seperti media tradisional, itu ada televisi, radio, dan cetak, atau media digital seperti situs web, kemudian media sosial atau aplikasi. Kemudian pemilihan media yang tepat sangat berpengaruh pada efektivitas kampanye pemasaran. Nah, salah satu aspek penting dalam AMC itu adalah pemilihan media yang paling efektif untuk mencapai audiens target. Misalnya, jika audiens target Anda adalah generasi muda yang sangat aktif di media sosial, maka kampanye iklan di platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube akan lebih efektif dibandingkan menggunakan iklan televisi tradisional. Begitu juga dengan penggunaan media digital yang memungkinkan pemasar untuk memanfaatkan data dan analitik untuk menyesuaikan iklan dengan preferensi individu untuk membuat kampanye yang lebih relevan dan personal. Itu memberikan keuntungan dalam meningkatkan interaksi dan respon dari audiens yang mungkin sulit dicapai dengan metode tradisional. Kemudian untuk communication dalam konteks AMC merujuk pada cara pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Ini tuh mencakup elemen-elemen seperti bahasa yang digunakan, nada pesan, serta cara visual atau grafis yang menyertai iklan. Nah, pesan yang disampaikan melalui iklan harus memiliki daya tarik yang kuat, serta mampu mempengaruhi audiens agar merasa terhubung dengan produk atau merek. Nah, pemasar tuh perlu memastikan bahwa komunikasi itu tidak hanya sekedar menarik, tetapi juga menyampaikan nilai produk yang jelas dan relevan dengan kebutuhan audiens. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan media, komunikasi yang efektif itu juga memerlukan pemahaman tentang konteks audiens serta perilaku mereka terhadap iklan yang diterima. Nah, pentingnya AMC ini terletak pada kemampuan untuk menciptakan kampanye pemasaran yang terpadu, efektif, dan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Jadi ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan tuh melalui iklan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan dapat lebih tepat sasaran. Nah, selain itu, penggunaan yang tepat juga memungkinkan pemasar untuk mengatur dan mengevaluasi efektivitas kampanyenya, mengoptimalkan pesan, dan menyesuaikan strategi untuk kebutuhan audiens. Nah, yang terus berubah gitu. Nah, dalam dunia pemasaran yang semakin kompetitif, pendekatan AMC ini tuh terintegrasi akan memberikan keuntungan dalam menciptakan kesadaran merek yang lebih kuat dan meningkatkan konversi penjualan. Nah, sebagai contoh itu kampanye pemasaran digital yang sukses biasanya melibatkan kombinasi dari advertising, media, dan communication yang dikelola dengan baik. Dengan menggunakan platform digital yang tepat, perusahaan dapat menjangkau audiens yang lebih luas, mempersonalisasi pesan mereka, dan meningkatkan pengalaman penggunaan. Dalam konteks ini, pemasar juga dapat mengandalkan data analitik untuk mengukur seberapa efektif si iklan mereka dalam menarik perhatian audiens, mengembangkan minat, dan akhirnya mengarahkan audiens untuk mengambil tindakan yang diinginkan, baik itu membeli produk atau mengikuti ajakan lainnya yang lebih strategis. Nah, selanjutnya itu ada AIDA model. Nah, model AIDA atau Attention, Interest, Desire, Action itu salah satu model yang digunakan dalam pemasaran.
untuk menggambarkan perjalanan konsep dari pertama kali mereka mengenal sebuah produk hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, attention itu adalah tahap pertama yang berfokus pada perhatian audiens yang mungkin belum mengenal produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, dalam pemasaran modern, hal ini bisa dicapai dengan menggunakan headline yang menarik, visual yang mencolok, atau iklan yang menggunakan elemen kejutan untuk memikat perhatian audiens. Nah, tujuan utama di tahap ini tuh adalah untuk menonjolkan produk di antara banyak informasi yang diterima audiens setiap hari. Nah, setelah mendapatkan perhatian, tahap berikutnya itu adalah interest. Pada tahap ini, audiens tuh mulai tertarik nih untuk mengetahui lebih banyak tentang produk atau layanan yang kita tawarkan. Jadi perusahaan tuh perlu memberikan informasi yang relevan dan mengedukasi konsumen tentang bagaimana sih produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Hal ini tuh bisa dilakukan dengan cara memberikan penjelasan singkat tentang manfaat produk, fitur utama, dan nilai tambah yang ditawarkan. Jadi audiens tuh menjadi tertarik akan mulai mencari nih lebih banyak informasi dan menggunakan riset untuk memastikan bahwa produk tersebut tuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah audiens menunjukkan interest, perusahaan tuh perlu mengembangkan desire atau keinginan mereka untuk memiliki produk tersebut. Nah, di tahap ini perusahaan tuh harus menunjukkan betapa produk tersebut akan menguntungkan konsumen, baik dari segi kualitas, harga, fitur lainnya. Nah, pemasar perlu menghubungkan produk dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi audiens dan menggambarkan bagaimana sih produk tersebut dapat memberi solusi yang baik daripada alternatif lain. Nah, penggunaan testimoni atau studi kasus ini juga bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan rasa besar karena audiens itu cenderung lebih mempercayai pengalaman orang lain yang serupa dengan mereka. Nah, di tahap terakhir dari model AIDA ini itu adalah action. Jadi di mana audiens yang telah terpengaruh oleh perhatian, minat, dan keinginan, mereka akan mendorong untuk melakukan tindakan seperti membeli produk, mengisi formulir, atau mendaftar untuk layanan. Nah, dalam tahap ini penting untuk memiliki ajakan bertindak seperti call to action atau CTA yang jelas dan persuasif seperti beli sekarang atau dapatkan penawaran spesial. Nah, penggunaan urgensi seperti diskon terbatas waktu juga dapat mendorong audiens untuk segera mengambil keputusan atau melakukan pembelian. Nah, CTA yang tepat akan membantu mengarahkan audiens untuk mengambil langkah terakhir dalam perjalanan mereka. Nah, model AIDA ini juga memberikan kerangka kerja yang jelas untuk merancang kampanye pemasaran yang efektif dan dapat diterapkan pada berbagai jenis media baik digital maupun tradisional. Dengan memahami setiap tahap perjalanan konsumen ini, pemasar dapat merancang pesan yang tepat dan memilih saluran komunikasi yang sesuai untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, pada waktu yang tepat, mengoptimalkan setiap langkah model AIDA dapat membantu meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan mengarah pada konvensi penjualan yang lebih tinggi. Baik, nah selanjutnya tuh ada sales funnel atau saluran penjualan. Nah, ini tuh model yang menggambarkan perjalanan pembeli dari pertama kali mereka mengenal produk hingga akhirnya melakukan pembelian. Model ini tuh sebenarnya mirip dengan AIDA, namun lebih rinci dan menggambarkan tahapan yang lebih panjang. Pada bagian atas funnel yang dikenal dengan TOFU atau top of funnel, fokus utamanya tuh adalah kesadaran merek dan memperkenalkan produk atau layanan kepada audiens yang lebih luas. Ini tuh adalah tahapan di mana perusahaan tuh mencoba menarik perhatian sebanyak mungkin orang dan mengedukasi mereka tentang masalah yang mungkin mereka hadapi serta solusi yang ditawarkan oleh produk tersebut. Nah, pada tahap ini konten seperti blog, infografis, dan iklan yang mengedukasi sangat efektif untuk menciptakan kesadaran awal. Nah, setelah audiens menjadi lebih sadar tentang produk kita, mereka tuh bergerak ke tahap selanjutnya, yaitu tahap MOFU atau middle of funnel. Nah, di mana
mereka itu mulai menunjukkan nih minat lebih dalam terhadap solusi yang kita tawarkan pada tahap ini. Nah, konsumen tuh mulai mengumpulkan informasi lebih detail mengenai produk atau layanan kita dan mempertimbangkan berbagai opsi yang ada. Di sini peran kita tuh adalah untuk memberikan informasi lebih mendalam yang dapat membantu mereka untuk evaluasi konten yang lebih terperinci seperti white paper, testimoni, atau studi kasus. Nah, berfungsi untuk membantu audiens tuh memahami manfaat lebih dalam dan relevansi produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tahap berikutnya tuh adalah BOFU atau button of funnel. Gimana audiens ini sudah menunjukkan nih minat mulai siap untuk membantu keputusan pembelian. Nah, pada tahap ini strategi yang harus kita lakukan tuh berfokus pada konvensi atau mendorong audiens untuk melakukan tindakan seperti melakukan pembelian, berlangganan, atau mengisi formulir. Nah, konten yang digunakan di tahap ini tuh sangat berfokus pada mendorong keputusan pembeli, seperti menawarkan penawaran khusus, diskon, atau call to action yang kuat. Nah, testimoni yang mendalam, presentasi produk langsung, atau tawaran percakapan langsung dengan tim penjualan itu juga bisa sangat efektif untuk membantu audiens mengambil keputusan. Nah, sales funnel itu juga penting karena memungkinkan pemasar tuh untuk mengelola penjualan pelanggan dengan lebih baik dengan menggunakan berbagai taktik pemasaran yang sesuai dengan setiap tahap funnel. Nah, pemasaran dapat mengoptimalkan penjelasan konsumen untuk meningkatkan peluang konversi. Selain itu, manajemen yang baik terhadap setiap tahap funnel akan mengurangi jumlah konsumen yang keluar tanpa melakukan pembelian atau mengambil tindakan lain yang digunakan. Dengan kata lain, sales funnel membantu perusahaan untuk memetakan dan mengelola hubungan mereka dengan pelanggan sepanjang proses pembelian. Nah, penting diingat bahwa tahapan dalam sales funnel itu memerlukan pendekatan pemasaran yang berbeda. Pada tahap TOFU biasanya fokus pada menarik perhatian, sedangkan pada MOFU itu untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan audiens. Nah, akhirnya di BOFU yaitu konsentrasi pada konversi audiens menjadi pelanggan yang bayar. Nah, pendekatan ini tuh memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sih perjalanan pelanggan terjadi yang membantu pemasar untuk merancang kampanye yang lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir itu ada brand evangelist atau terjadi ketika pelanggan yang puas menjadi promotor sukarela dari merek kita. Nah, pelanggan yang menjadi evangelist itu biasanya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan produk atau layanan kita dan merasa bangga nih untuk membagikan pengalaman positif mereka dengan orang lain. Jadi mereka tuh cenderung lebih loyal terhadap merek dan bahkan siap untuk membela merek tersebut dalam percakapan dengan teman atau keluarga. Jadi brand evangelist itu sangat berharga karena datang dari mulut ke mulut. Nah, seringkali lebih dipercaya oleh calon pelanggan daripada iklan yang dibayar oleh perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini tuh sangat berpengaruh dalam era digital, di mana konsumen tuh lebih sering mencari rekomendasi dari ulasan dari pengguna lain sebelum mereka membuat keputusan pembelian. Testimoni dan rekomendasi dari pelanggan itu juga yang puas lebih dipercaya karena mereka dianggap memiliki pengalaman langsung dengan produk atau layanan tersebut. Nah, konsumen tuh lebih cenderung mengikuti saran dari orang yang mereka percaya daripada mempercayai klaim atau iklan komersil. Nah, oleh karena itu, menciptakan pelanggan yang puas dan loyal tuh dapat memberikan dampak positif yang besar untuk keberhasilan jangka panjang dari sebuah merek. Nah, brand evangelist itu juga dapat terjadi ketika merek berhasil membangun pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pengalaman ini tuh bukan hanya tentang kualitas produk, tapi itu juga tentang bagaimana sih pelanggan merasa dihargai, diberi perhatian, dan terhubung dengan merek tersebut secara emosional. Pelanggan tuh juga merasa nih bahwa mereka tuh adalah bagian dari suatu yang lebih besar atau yang memiliki nilai lebih dari sekedar produk fisik
dan lebih cenderung untuk menjadi evangelis. Jadi mereka tuh yang sukses dalam membangun komunitas pelanggan yang kuat dan mendukung mereka dalam berbagai cara akan lebih mudah memperoleh evangelis. Jadi pemasaran evangelis tidak hanya menguntungkan dari segi promosi gratis, tetapi juga dapat memperkuat loyalitas merek dan hubungan emosional. Nah, antara pelanggan dan perusahaan, ketika seseorang pelanggan itu berbicara dengan antusias tentang produk atau layanan yang mereka sukai, mereka secara tidak langsung tuh memperkenalkan merek kepada audiens baru. Nah, oleh karena itu banyak merek yang berusaha untuk memfasilitasi dan menguatkan hubungan ini tuh melalui berbagai inisiatif seperti program loyalitas, pengalaman pelanggan, dan dipersonalisasikan dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam komunitas merek. Nah, secara keseluruhan brand evangelis itu adalah suatu bentuk pemasaran yang paling kuat karena datang dari pelanggan yang merasa terhubung dengan merek secara pribadi. Nah, ketika sebuah merek itu memiliki evangelis yang setia, mereka tuh tidak hanya membantu dalam memperkenalkan produk atau layanan ke audiens baru, tapi juga membantu memperkuat reputasi merek dan membangun kepercayaan yang tidak bisa diperoleh hanya melalui iklan berbayar. Jadi evangelis itu menjadi duta merek yang otentik, yang secara sukarela menyebarkan pesan positif tentang produk tanpa intensif langsung dalam jangka panjang. Hal ini tuh menciptakan ekosistem konsumen yang saling mendukung, di mana pelanggan tuh saling merekomendasikan berbagai pengalaman dan bahkan juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki produk. Oleh karena itu, strategi pemasaran modern yang efektif tidak hanya fokus pada jangkauan audiens baru, tetapi itu juga membina hubungan yang kuat dengan pelanggan lama agar mereka berhubung menjadi pendukung aktif merek. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi advertising and promotion practice. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.